Seumpama biji. Shalom saudaraku, selamat pagi kembali kita pagi hari dalam renungan pagi. Kita sedang membahas satu tema, ketaatan lebih penting daripada pengorbanan. Obedience is more than sacrifice. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan melihat kenapa begitu pentingnya yang disebut dengan ketaatan daripada pengorbanan. Ketaatan itu akan membawa kita masuk dalam pengalaman dengan Tuhan. Orang yang tidak taat tidak akan pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan. Tapi orang yang taat, dia akan mengalami satu pengalaman dengan Tuhan. Kalau hidup saudara belum mengalami pengalaman dengan Tuhan, koreksi, mungkin ada bagian di mana saudara tidak melakukan yang disebut dengan ketaatan. Walaupun ketaatan itu memang melampaui logika kita, tapi ketika kita ini taat, maka kita ini akan mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Kita akan melihat satu kisah yang sederhana sekali, yaitu ketika Tuhan ada di dalam perkawinan di Kana. Dikatakan saudaraku, kisah ini sudah tahu bahwa anggur itu habis atau kekurangan anggur. Lalu Ibu Yesus berkata dalam Yohanes 2 ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini jelas bicara tentang ketaatan. Dia berbicara bahwa apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, lakukan saja. Ketaatan adalah melakukan dulu, mengerti kemudian. Itu ketaatan. Dan apa yang terjadi di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-7? Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini yang disebut dengan ketaatan. Pelayan-pelayan itu disuruh diperintahkan mengisi akan tempayan yang ada. Dia tidak tahu untuk cuci kaki atau untuk apa dan lain sebagainya. Tapi yang jelas dia melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dia mengisi sampai penuh. Nah, inilah yang disebut dengan ketaatan. Ketaatan adalah melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika pelayan itu melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, lalu Tuhan berkata, cedoklah itu dan berikan pada pemimpin pesta. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Jelas pelayan itu tidak mengicipi lebih dulu atau meminumnya lebih dulu. Dia mencedok dan dia membawa kepada pemimpin pesta. Ini yang disebut dengan ketaatan. Ketaatan akan membawa kita dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau sudah taat, maka disertai akan ada pengalaman bersama dengan Tuhan yang tidak masuk akal bisa terjadi di dalam kehidupanmu. Yang tidak masuk dalam logika kita akan terjadi dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-9 dikatakan, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedoknya air itu mengetahuinya. Ini yang hebat, saudaraku, bahwa pemilik atau pemimpin pesta ini dia tidak tahu dari mana, tapi pelayan-pelayan itu tahu dari mana air itu atau anggur itu. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang disebut dengan pengalaman. Ternyata ketaatan membawa kita dalam sebuah pengalaman dengan Tuhan. Kalau satu kali Tuhan berkata mungkin, saudara, uang saudara tinggal sedikit. Lalu Tuhan berkata, berikanlah semuanya. Ketika saudara melakukan, saudara akan punya pengalaman dengan Tuhan. Pasti pengalaman yang tidak pernah masuk akal terjadi di dalam kehidupanmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan saya hari lepas hari. Ketika saya taat melakukan sesuatu, Tuhan membawa kita, membuat saya dalam sebuah pengalaman yang luar biasa. Biarlah hidup saudara adalah hidup yang taat kepada firman Tuhan, supaya hidupmu mengalami suatu pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur
Biarlah kami punya pengalaman dengan Engkau di dalam ketaatan kami, supaya kami boleh merasakan Tuhan lebih lagi. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.